HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, apa kabar? Napi Orti, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. 9 tahun Wartam, kali ini kami mengusung tema Nawaksara sebagai gaya paparan media milenial. Kita awali dengan high schooling, dilanjutkan dengan tayangan 9 tahun Wartam event Nawaksara. Lalu dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol inspiratif. Bersama saya, Widi Puspitarani, kita ikuti kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tahun ini dan tahun nanti kan pasti terus mencari kedamaian Sang Yang Widi. Saat ini kita mencari dan pasti terus mencari kemuliaan Sang Yang Widi. Tika. Hai Kak, Om Swastiastu. Tika lagi ngapain tuh? Lagi mewarnai buku smart coloring Indo Kak. Oh, mau ikat lomba ya? Iya dong Kak. Oh, iya ya. Kak Putri lagi baca buku 99 Soto Hindu nih ya? Iya nih, Tika udah sering baca ya? Udah dong Kak, sama Kak Wiwi, sama Kak Dia, sama teman yang lain juga. Oh, udah semuanya dibaca atau baru beberapa dongeng aja? Beberapa dongeng aja sih Kak. Kalau dongeng ke-54 yang judulnya Tupai ini udah pernah baca belum? Belum sih Kak, tapi kayaknya menarik kayaknya. Tika mau denger nggak? Mau dong Kak. Tapi sebelum Kak Putri cerita, Kak Putri mau tes dulu. Tika pernah nggak lihat tupai? Pernah Kak. Di mana? Di pepohonan. Ya sih, tupai itu kan dia tinggalnya di batang pohon. Jadi mereka tinggalnya di hutan, di pepohonan gitu. Terus Tika tahu nggak sifat-sifat tupai itu gimana? Nggak tahu Kak. Beneran nggak tahu? Beneran nggak tahu. Kalau tupai itu dia memiliki sifat yang cerdik dan dia suka jalan-jalan. Jadi hobi itu jalan-jalan karena mereka tinggal di hutan. Jadi mereka suka jalan-jalan di hutan. Nah, suatu hari saat si tupai ini lagi jalan-jalan sendirian di tengah hutan, dia ketemu sama temannya. Teman siapa tuh Kak? Ayam, kuda, atau yang lainnya? Salah Tika, jawaban yang benar itu kambing. Tika mau dengerin nggak? Mau dong Kak. Tapi sebelum itu kita sapa pemirsa dulu ya. Yuk. Hai teman-teman Sindu, jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma dalam segmen Tutur Sebelum Tidur bersama saya Putri Sasmitarani. Tika Nanda. Kali ini kita akan menceritakan dengan judul Tupai dalam buku 99 Sato Hinduni Tutur Sebelum Tidur Anak Hindu. Yuk kita dengar bareng-bareng. Nah, jadi Tika, kan Tika udah tahu nih sifat-sifat tupai itu gimana aja? Belum tahu Kak. Oh, belum tahu ya? Sifat tupai ini dia sangat cerdik, suka melompat-lompat, tinggalnya di hutan. Nah, karena dia tinggal di hutan, jadi hobinya mereka tuh jalan-jalan keliling hutan gitu Tika. Terus suatu hari saat si tupai ini lagi jalan-jalan sendirian di tengah hutan, dia ketemu sama temennya. Siapa tuh Kak temannya? Kuda atau ayam Kak? Atau yang lainnya? Salah jawabannya, itu kambing.
Jadi saat si tupai ini lagi jalan-jalan, dia ketemu sama kambing. Dia nyapa kambing, "Hai temanku kambing, mau kemana nih?" Gitu kata tupai. Dijawablah sama kambing, "Hai tupai, aku lagi jalan-jalan nih, aku mau mencari makan, aku lapar banget. Aku mencari daun talas," gitu katanya si kambing. Terus si tupai ini ngeliat ada sesuatu di kepalanya kambing. Dikata apa? Apa tuh kak? Nggak tahu. Itu namanya tanduk. Tanduk itu yang di atas kepala ya kak? Iya, tanduk itu yang di atas kepala. Tanduk itu ada 2 di kanan dan di kiri. Warnanya hitam. Dia keras kayak batu, kuat, gagah. Itu namanya tanduk. Nah, si tupai ini tuh iri karena kambing ini punya tanduk. Tupai ini mikir, kalau aku punya tanduk, pasti aku bisa menakuti hewan-hewan yang ada di hutan. Tupai mikir gitu. Pembukaan pameran buku klasik dan serupa Nawaksara di Wartam Art Space oleh Bapak Ide Bagus Siwananda. Bagai surya membelah gelap malam, sekian lama terbenam, tenggelam dalam gelap. Saatnya terjaga bersama warta. Pemirsa Hai TV, kita jumpa lagi dalam Hot Hai TV on the Spot. Ada yang menyebut seluruh orang Bali adalah seniman, sebagai pelukis, sebagai penabuh, dan lainnya. Apa benar seperti itu? Warta membuktikan dalam pameran seni rupa dan buku klasik Hindu diikuti 9 seniman dan 9 tokoh Hindu di Wartam Art Space Museum Hindu Denpasar. Seperti apa Nawaksara diekspresikan dalam garis dan warna? Mari kita ikuti dalam Jajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya. Om Swastiastu. Salam sehat, salam Nawaksara. Selamat datang para undangan teman-teman seniman, penulis buku, rekan Apindo, dan wartamian sekalian. Terima kasih sudah memenuhi undangan pembukaan pameran Nawaksara yang bertujuan mengejawantahkan pesan 9 tahun Nawaksara, terutama divisi cerdas dan tuntas. Namun sebelumnya kita sekalian perlu menundukkan kepala sejenak yang akan diandalkan penyanyi dan dewa. Terima kasih Dia Parisia. Hadirin sekalian, Ruo Binega memang tidak bisa lepas dan selalu bergandengan di kehidupan kita, kehidupan manusia. Kanan kiri, gelap terang, bawah, atas, kangin kau, suka duka, dan lain sebagainya. Seperti kali ini seluruh hadirin amat senang dan bahagia karena kita bisa berkumpul untuk membuka pameran buku klasik dan serupa Nawaksara hari ini Selasa 25 April 2023. Namun salah satu peserta pameran, Bapak Ketut Wiyana, telah berpulang. Salah satu buku bagus yang dipamerkan syarat dengan konsep Tripitama, konsep Siwaisme dan Waisnawa. Karena itu, mohon izin kepada seluruh undangan yang sudah hadir, mari kita berdoa menghantarkan kepulangan seorang anak Hindu yang telah mengabdikan dirinya hampir separuh usianya dalam membuka jalan, membabat kegelapan dengan mimbar Hindu Dharma sepanjang hampir 3 dasawarsa di dunia pencerahan Hindu Dharma. Mungkin saja ada salah satu di antara kita pernah sebagai muridnya. Dan kali ini, maka Om Yadacam Akalicam, selamat jalan Sang Guru, semoga tenang di alam roh di sisi Tuhan. Mari mengheningkan cipta. Ya Tuhan, Ida Sang Yang Widi, ampunilah dosa dan papa kami. Ku bersila di ujung kakimu, ku bersimpuh untuk memujamu. Ku bersila di depan aksaramu.
mencoba mengilustrasikan berbagai kegelisahan dan gejolak antitesis dengan mengurai deskripsi visualnya melalui media kanvas, kertas, foto, dan video sehingga pesannya mudah dipahami. Memperkuat Hinduisme sebagai landasan konsepsi berkarya, pameran seni rupa ini digandengkan dengan pameran buku-buku klasik koleksi para penulis lintas generasi. Literatur kuno yang banyak memberi gambaran komprehensif tentang kehinduan secara holistik dari dasar tatwa, mantra, yantra, sampai perspektif praktik ritualnya. Seniman memang insan istimewa. Tema Nawaksara Hindugrafi mampu diurai abstraksi simbolisnya menjadi objek visualisasi yang penuh arti. Berpadu serasi dalam goresan estetis, penuh warna dan makna. Ada yang terinspirasi rerajahan klasik penuh mistik, ada yang terpesona goresan antik wayang klasik, ada yang tergelitik oleh pentas seni berinti, tradisi, bahkan ada yang terpikat fakta empiris penuh sensasi miris masa kini. Terima kasih Ami Laksani, tepuk tangan. Hadirin, itulah tadi Ami Laksani mewakili panitia telah membacakan pengantar pameran. Tiba saatnya pembukaan pameran Nawaksara oleh Bapak Ide Bagus Siwenanda, putra Bapak Ide Bagus Doster, salah satu pentolan pendiri Parisade Hindu Dharma Indonesia, PHDI. Ide Bagus Siwenanda, silahkan memberi kata sambutan sebelum pemotongan rangkaian bunga yang dilanjutkan dengan satu goresan di atas kanvas kosong dan akan direspon oleh seluruh seniman, akademik, dan peserta pameran yang sudah hadir. Bapak Ide Bagus Siwenanda, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya sampaikan ucapan terima kasih saya atas partisipasinya. Dan terima kasih kepada anak-anak muda yang demikian semangat. Pameran buku klasik Hindu dan serupa Nawaksara hanya di Wartam on WA. Saatnya terjaga bersama Wartam. Dari aksara, mari temukan jiwa yang berabad-abad lindap dari ruang raga, terjerat kesombongan rasa, ibarat obor kehilangan bara, seperti kata kehilangan makna. Dan kini saatnya kata bersenyawa dalam roh aksara pustaka, terbebas dari beban makna. Batukan raga, dalamkan rasa, sucikan jiwa seperti surya yang menyapa dedaunan di atas para pertapa mencari keabadian cinta. Manusia sejatinya sama, hanya kata dan aksara terucap berbeda. Padahal putih hitam merah bukan hanya bahasa pustaka, karena putih hitam merah telah teranyam paripurna
luruh di ruang raga rasa, dari keabadian sang pemilik rupa, dari keabadian sang pemilik aksara. Memaknai kata cerdas, Wartam Action Week menggelar pameran buku Hindu klasik dan pameran seni rupa Hindu oleh 9 tokoh dan 9 seniman Hindu. Iketut Suwidiarte, Igede Budayana, Jaya Putra, Dude Arya Putra, Agung Wijaya, Agung Bagus Kusuma Yuda, Made Gede Anadi, Agus Budi Adnyana, Nyoman Arista, Bratayase, dan Kadek Sumadiase. Dipamerkan juga buku-buku klasik Hindu koleksi pribadi 9 tokoh-tokoh Hindu dari Bapak Dirjen Bimas Hindu Prof. Dwije, Prof. Ide Bagus Yuda Triguna, Bapak Puspa Adnyana, Prof. Murah Sudiana, hingga tokoh Hindu Ketutwiana almarhum. Pameran buku-buku Hindu klasik seperti ini diadakan untuk menemukan sumber-sumber kepustakaan Hindu dan memancing kreativitas para tokoh intelektual muda Hindu untuk melakukan riset kepustakaan, menemukan benang merah ajaran-ajaran Hindu untuk ditransfer dalam dunia milenial sekarang ini. Anda sudah dapat nangkil ke Pura Besakih? Kami, sekitar 60 orang Wartam dan Mabakti Action Week barusan selesai sembahyang di Pura Besakih. Tiap sasi kedasa, Pura Besakih menjadi pusat perhatian umat Hindu. Pura sebagai pusering jagat dan pura terbesar di Bali dalam Padma Buana, bulan ini mengadakan Upakara Betara Turun Kabeh. Diartikan betara-betari seluruhnya terjun ke Mercepada untuk menyaksikan dan memberi perlindungan untuk umat dan juga tentang kerahayuan jagat. Nah, senang sekali saya Ami Laksani bersama Bapak Agus Budi Adnyana, Ketua Candi Cendekiawan Buddha Hindu Indonesia. Tapi arti Bapak? Becek, Astungkara becek. Bapak sampun selesai sembahyang? Sudah, sampun muspe. Sampun muspe. Kini kita ada di pelataran Pura Besakih. Kita akan mengajak Pak Agus berbincang-bincang on the spot, on location, seputar Purana Pura Besakih Bapak. Karena tadi sudah selesai sembahyang ya Pak ya? Ya, sudah. Kita bincang-bincang tentang Purana dulu nih Pak. Kita mulai dari arti dan makna dari Purana. Seperti apa ya Pak Agus? Purana itu bisa diartikan sebagai kisah-kisah suci yang terjadi dahulu kala atau kisah-kisah lawas. Nah, bahasa sastranya kisah-kisah kuna. Tetapi di dalam Purana itu terdapat beberapa klasifikasi. Ada yang disebut dengan Purana Mayor, ada yang disebut dengan Purana Minor. Nah, pembagian dari masing-masing Purana ini kenapa disebut mayor? Karena dia memenuhi 5 kualifikasi. Yang pertama itu ada sarga, yaitu penciptaan. Kemudian ada pratisarga, kelanjutan dari penciptaan. Kemudian ada wamsa nucarita, silsilah raja-raja atau insan-insan agung yang pernah memerintah. Kemudian ada periode waktu, ada manwantara, dan terakhir itu ada pralayanya. Jadi menarasikan tentang pendaur ulangan atau kiamat. Nah, kalau kelima unsur ini terpenuhi, dia masuk ke dalam Adi Purana, Purana Mayor. Berarti dalam kata lain itu Purana itu masuk dalam golongan Weda seperti ya Pak ya? Ya, Terus bagaimana ya Pak penjelasannya Pak? Weda itu kalau kita lihat klasifikasinya kan bisa dibagi menjadi 2 ya. Besarnya, Sruti dan Semerti. Jadi Semerti itu ada Wedangga dan Upaweda. Wedangga ini batang tubuh Wedanya. Kemudian Upaweda itu adalah Weda tambahan dia. Nah, ada Itihasa, kemudian ada Purana.
Purana itu masuk ke dalam upaweda atau weda-weda tambahan. Dimasukkannya Purana ke dalam weda tambahan karena dia menjabarkan seluruh esensi yang terdapat di dalam Sruti. Dari silsilah raja-raja, kemudian narasi-narasi para dewa, kemudian ada bisama di sana yang harus kita lakukan. Nah, ini kemudian menjadi representatif dari nilai-nilai yang terlihat abstrak di Sruti, kemudian dikonkretkan di dalam Purana. Seperti itu ya Pak ya, berarti sangat erat kaitannya antara Purana dan juga dalam golongan Weda Semerti ya Pak ya. Nah kalau gitu kita kerucutkan kembali nih Pak, paparannya bagaimana Purana Pura Besakih nih Pak? Kalau Purana Besakih itu kita lengkapnya sebut sebagai Raja Purana Besakih. Raja Purana Besakih. Ya, dia memenuhi kualifikasi sargah, ya. Kemudian Prati Sargah, kelanjutan dari proses ini, kemudian ada Wamsa Nucaritanya. Jadi ada silsilah raja-raja, kemudian silsilah orang-orang besar, guru-guru suci yang kemudian ikut andil membangun peradaban spiritual yang ada di sini. Nah, dikatakan di sana bahkan para Arya sendiri kemudian dalam banyak sumbangsihnya ikut membangun peradaban-peradaban di Besakih. Sampai kemudian ada beberapa ritual yang harus dilakukan, kemudian bagaimana pembagiannya, sehingga Raja Purana Besakih ini sebagai sebuah petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana ketika kita ingin mengaplikasikan nilai-nilai ajaran agama di Besakih ini. Kalau Army ambil poinnya adalah Purana Pura Besakih ini adalah Raja Purana gitu ya Pak ya. Sudah lengkap ya Pak ya dari bagaimana Purana, apa arti makna dari Purana. Setelah itu Purana dari Pura Besakih ini adalah Raja Purana. Terakhir nih Pak, satu alinea saja tentang Pura Pedarman. Pedarman itu adalah wit itu adalah asal mula kita sebagai manusia, agar kita tidak lupa kepada leluhur, karena berkah Ida Sang Hyang Widi, berkah para dewa itu didapat dengan terbukanya pintu restu dari leluhur. Dan anak tangga menuju spiritual yang pertama itu adalah berkah dari Ida Betara Kawitan. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang on the spot. Saya Ami Laksani dan juga Bapak Agus Budi Atyana pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam kelas berikutnya. Salam damai, Channel 3. Tuhan Ida Sang Hyang Widi, ya Tuhan yang Parama Kawin, ya Tuhan Ida Sang Hyang Widi, ku mengadu selalu hanya padamu. Ya Tuhan Ida Sang Hyang Widi, ampunilah dosa dan papa kami. Ku bersila di ujung kakimu, ku bersimpu untuk memujamu. Demikian tadi pemirsa program-program mengisi Nawaksara 9 tahun Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Parisya mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai channel. Ampunilah dosa dan papa kami. Ku bersila di ujung kakimu, ku bersimpu untuk memujamu. Ku bersila di depan aksaramu, ku
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.